Selamat siang dan juga kembali lagi bersama saya Amara di Gitu dan pada kesempatan kali ini eh, kita akan membahas tentang simuling, pemodelan, kontrol dan PID. Kemarin kan kita udah belajar tuh bagaimana cara mengoperasikan simuling dan juga dasar-dasarnya. Nah, sekarang kita akan coba ke pengaplikasian lebih kompleks ya. Oke, langsung saja aku bahas dari konsep dari PID ini sendiri. Jadi yang pertama itu ada dari konsep PID yang sudah sempat aku bahas di video-video sebelumnya, yaitu yang P proporsional memberi respons banding dengan besar error, kemudian integral menghilangkan error steady state dengan menjumlahkan error sepanjang waktu, dan juga ada derivatif memprediksi perubahan error sehingga sistem lebih responsif. Kemudian kita nanti akan membahas tentang pemodelan sistem, mulai dari definisinya, yaitu proses buat model matematis dari sistem fisik dengan tujuan menganalisis perilaku sistem, kemudian memprediksi respon terhadap input tertentu, dan juga kita bisa mendesain controller dengan tepat. Nah, dan juga ada banyak macam-macam bentuk umum pemodelan. Dari yang pertama yaitu kita menggunakan persamaan diferensial, atau biasanya kita sebut integrator. Kemudian ada fungsi alih atau transfer function yang bakal kita pakai nanti untuk simulasi di simulingnya. Kemudian ada state space, yaitu model ruang keadaan. Nah, kita mungkin nggak akan pakai ini karena terlalu kompleks ya. Dan kemudian ada juga peran-peran dari pemodelan dalam kontrol PID. Yang pertama, pemodelan memungkinkan tuning PID dilakukan lebih sistematis. Ya, banyak juga dari metode tuning populer yang ada Ziegler-Nichols, kemudian Cohen-Kuhn, kemudian trial dan error berbasis model yang sering kita pakai. Dan dengan desain pemodelan, kita ini bisa meningkatkan stabilitas sistem, mempercepat respon transient, kemudian mengurangi error steady state. Dan juga pastinya penerapan aplikasi dalam kontrol PID ini banyak. Dengan contoh, kontrol PID digunakan secara luas di berbagai bidang, salah satunya industri, yaitu di pengaturan suhu, tekanan, level cairan, kemudian motor listrik, kontrol kecepatan posisi, dan juga yang terakhir ada kemudian robotika, yaitu menjaga stabilitas gerakan, dan yang terakhir otomotif, yaitu kontrol cruise dan suspensi aktif. Nah, mungkin langsung saja kita akan praktek ya. Nah, jadi di sini ada sebuah control tank, desain control tank yang sudah saya buat sedemikian rupa. Kita buka dulu simulingnya ya. Pertama pastinya sebelumnya kita definisikan dulu. Kalau misalnya masih bingung, nanti aku kasih programnya di link deskripsi. Jadi yang pertama ini kita akan mempelajari ada 4. Yang pertama control tank, kemudian DC servo, yaitu dia adalah sebuah servo, kemudian mass spring damper, dan yang paling terakhir adalah quarter car model. Nah, di sini aku punya 4 model. Kita mulai dari control tank dulu. Yang pertama, aku definisikan dulu, yaitu aku ketik di sini contoh, misal saya punya KV sebesar 0,01 milikubik per sek per radius. Nah, di sini kita definisikan dulu KV ini untuk apa, R untuk apa, A untuk apa, KE untuk apa, dan KH untuk apa, dan N untuk apa. Ini buat apa? Nanti buat mendefinisikan pada di simulingnya. Karena kalau misalnya kita contoh memasukkan apa kayak huruf-huruf ini nanti ke dalam gain, maka yang terjadi akan merah atau tidak terdefinisi. Kita run dulu di sini. Nah, kalau sudah kita run, kita langsung buka di simuling. Nah, fungsi run ini untuk apa sih? Nah, jadi nanti fungsi run pada pemrograman ini ya untuk mengcompile agar bisa dimasukkan ke dalam simuling blank model tadi. Nah, aku buka yang di bagian control tank sini.
Ya mungkin kita tunggu karena agak lama ya, karena simulink ini kan berat ya. Seperti biasa, ini masih sibuk ya di sini ya. Kita mungkin tunggu sejenak. Nah, di sini udah masuk ke dalam simulink itu sendiri, dan juga kita menunggu agar ini kita udah selesai. Nah, oke. Selanjutnya adalah kita mendefinisikan ya. Yang kemarin udah kita pelajari yaitu ada konstan, ada sum, ada transfer function, dua di sini, dan juga tadi ada scope. Nah, aku jelasin dulu yang transfer function ini. Kenapa bisa ada gambar tank di sini kan? Nah, jadi sebenarnya caranya mudah aja. Nah, aku klik kanan, kemudian aku mask, terus kamu cari ini edit mask di sini. Di sini Ctrl+M. Nah, di sini tuh buat mencari atau buat menambahkan gambar gitu. Agar ada jenisnya gitu lah kurang lebihnya. Nah, kalau sudah kan udah aku kasih gambar nih. Nah, langsung masuk aja ke dalam sistemnya, yaitu yang pertama kan ada controller di sini kan. Kita masuk ke dalam controller. Jadi itu cara untuk membuatnya kita tinggal transfer function. Nah, ada transfer function di sini. Salah, maksud saya subsistem ya. Nah, ini adalah sebuah subsistem. Di dalam subsistem ini itu ada rangkaian lagi kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita masuk ke subsistem ini, nah otomatis ada sebuah rangkaian. Nah, di sini kita masuk ke dalam controller, dan ini adalah sebuah apa ya? Sebuah rangkaian atau flowchart yang sudah saya pakai. Nah, aku akan jelasin dulu ya yang ini. Ya. Nah, yang ini. Dan jadi di sini nih kita punya sebuah domain Laplace ya di sini ya. Jadi di sini kita masukkan semuanya. Gampangnya sih kita tinggal masukin aja, jadi udah enak gitu. Jadi jadi nah ini kurang lebihnya aku kasih apa? Aku udah buatkan sedemikian rupa yang mirip lah ya. Control tank. Nah, ini sedemikian rupa, sedemikian mirip untuk kontrolernya. Dan juga nah, kenapa tadi aku menekankan bahwa kita harus definisikan KE dan KA dan lain-lainnya, karena misalnya saya punya sebuah variabel, saya akan mengetikkan gain di sini. Nah, tapi tidak ada definisi yang pas gitu, maka terjadi akan merah atau tidak terdefinisi. Nah, makanya dari itu kita harus mendefinisikan dulu dari sebuah variabel itu sendiri. Ini sudah, dan juga kita sekarang masuk ke dalam tank. Nah, tank di sini bagaimana sih alurnya? Nah, jadi di sini alurnya tank itu mulai dari sini. Kv masuk ke dalam theta V. Kemudian Q2 kurangi Q1. Jadi kan Q2 ini sama dengan Kv kali theta V derajat. Masuk ke dalam sini Kv kali theta V derajat. Hasilnya kita balikin lagi ke dalam sini. Kemudian udah, nah di sini kan theta derajatnya sama dengan 131 kan. Nah, theta Nah, theta derajatnya kan sama dengan 131 nih. Kurangi 0,67. Nah, di sininya tuh 0,67 di sini ya, 1/n-nya. Nah, 131 kurangi 0,67. Ntar kita integralkan gitu kurang lebih. Nah, apa sih yang dicari? Nah, misal saya punya value besar 3 gitu. Getaran di sini.
Kemudian kita cek gelombangnya. Nah, gelombang ini yang bakal dicari 3. Kalau misal di perhitungan kan harusnya mungkin sekitar 6 ya. Kalau misal dengan sekitar 3 gitulah. Nah, ini contoh saya punya 3 di sini kan. Otomatis kan naik ke 3 tapi nggak lebih dari 3 kan. Karena kan ini udah bekerja lah di sini. Gampangnya kita gini aja deh. Gampangnya nih, saya punya angka 3. Habis itu saya masukkan ke dalam controller. Nah, dari 3 ini dari si 3 ini masuk ke controller dan controller akan mengecek 3 ini fungsinya buat apa di dalam tank. Misal nih 3 fungsinya buat menaikkan suhu di tank gitulah. Nah, otomatis kan naik. Nah, ntar kalau udah naik tuh hasil outputnya kasih ke scope, kurang lebih seperti itu. Nah, kita kan menggunakan sistem ini juga. Kita menggunakan sistem closed loop juga kan di sini kan. Karena menggunakan tambahan di sini. Jadi kalau misal nih kita udah memasukkan 3 tapi kok masih salah, kita bisa balik lagi ke sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Sama kalau misal saya mengetikkan 6 di sini kan. Nah, kitaran di sini. Nah, maka yang terjadi hasilnya nggak jauh-jauh amat dari 6 karena kita menggunakan konstan ya kurang lebihnya. Oke, itu adalah yang control tank. Nah, sekarang bagaimana jika control tank kita pakaikan open loop atau kita biasanya gunakan PID di sini kan ya. Nah, kita kontrol menggunakan PID di sini maksudnya. Nah, kita kontrol menggunakan PID. Kita hapus dulu di sini. Di sinilah PID berfungsi ya. Jadi PID ini biar semuanya menjadi otomatis dan lebih cepat, gitulah kurang lebihnya. Kita masuk ke dalam PID, terus kita formulasikan. Nah, di sini tuh ada banyak di sini kan. Kita tuning langsung saja, kita tune di sini kan. Nah, tuning jadi di sini PID itu enak, bisa otomatis untuk untuk melakukan tuning di sini. Nah, kan jika sudah nih di sini kan Oke, kita lanjutkan saja ya. Nah, di sini jadi tadi adalah PID gini. Kita lakukan run saja sebenarnya udah selesai. Inputnya sih kurang lebihnya sama ya. Inputnya kurang lebihnya sama seperti yang ini, yang kita gunakan controller. Namun bedanya ya karena PID ini dia kan punya timbal balik lah gampangnya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke mana dulu ya, mass spring damper dulu ya. Kita akan lanjut ke mass spring damper, jadi dia ini pegas gampangnya lah, pegas. Atau mungkin kita bisa lanjut ke servo dulu ya. Nah, di sini saya sudah praktekkan, yaitu ini adalah
berapa sih angka-angka yang digunakan dalam DC servo motor, dan juga ini adalah pemodelannya. Ini pemodelan DC servo motor. Nah, dan ini adalah pemodelan yang ini. Nah, yang ini adalah pemodelan DC servo motor. Oke. Jadi langsung saja kita masuk ya, nggak usah pakai lama. Saya punya R resistor sebesar 10 ohm. Kemudian saya punya induktansi sebanyak 2,75 mN 6 Henry kan ya. Dan juga saya punya KT, KB, B dan J. Langsung kita lakukan run saja ya, langsung saja kita run. Nah, di sini kan sudah nih, sudah run sepertinya ya. DC servo motor, dan berarti berhasil. Langsung kita masuk ke dalam kita masuk ke simulingnya. Nah, oke, berikut ini adalah yang seperti tadi. Ini adalah bagaimana alur dari DC servo motor itu sendiri. Nah, langsung aja mungkin kita masukkan saja ya. Bagaimana sih output keluarannya gitulah, kurang lebihnya kan seperti itu ya. Jadi saya punya resistor di sini, saya punya Henry di sini dengan rumus seperti ini ya. 1/L ini. Nah, jadi itu rumus sudah ada gitu kan. Rumusnya sudah ada, kita tinggal masukin aja di situ. Dan kita lihat hasilnya. Jadi bagaimana alur dari DC servo itu sendiri? Nah, kita bisa lihat langsung hasilnya dan juga nilai keluarannya. Nah, jadi ya mudahnya ini adalah output keluaran dari hasil kita berhitung ini tadi. Nah, hasilnya kan, nah kita bagaimana sih caranya kita pengoperasian dari baterai itu servo itu sendiri lah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, dan kita menemukan bahwa hasilnya itu ada di 10 kurang ya. Mungkin kita bisa pakai display buat mengetahui bagaimana hasil akhirnya. Nah, jadi hasilnya kurang lebihnya seperti ini.
hasilnya. Jadi untuk output terakhir misal kita mengetikkan 5 sebesar 5 volt, maka kita akan menunjukkan akhir dari 10,42. Itu kan gelombang seperti tadi, gelombangnya naik dan naik. Nah, itu adalah bagaimana konsepnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita masukkan fungsi transfer di situ kan? Kita langsung saja masuk ke fungsi transfer yang saya buat. Nah, saya menggunakan numeric coefficient 1 dan juga denominator L dan R di sini kan. Nah, maka jadilah fungsi seperti ini. 1 per L ini induktansi dikalikan S kalikan resistor. Dan kemudian saya menambahkan juga di sini transfer fungsi lain di sini kan, yaitu 1 J dan B. Maka hasilnya J kalikan second kalikan B, kurang lebih seperti itu. Nah, ini tadi sama seperti yang di awal. Ini adalah rumus. Nah, tapi bedanya kita pakai namanya transfer function di situ. Langsung masuk, kita cari coba keluarnya sama nggak kayak yang tadi. Kita run di sini kan. Nah, kita coba hasilnya sama nggak. Nah, kan hasilnya sama nih kan, nggak beda jauh di situ. Nah, inilah yang mempermudahkan kita daripada kita harus membuat rangkaian yang begitu rumit. Kenapa kita tidak menggunakan transfer fungsi aja lah? Disinilah Laplace domain bekerja. Oke, langsung kita ke slide selanjutnya, yaitu kita akan memakai yang namanya apa ya? Mungkin mass spring damper dulu ya. Kita akan memasukkan mass spring damper di sini ya. Kita akan langsung masukkan, kalau nggak salah sih source ya, kemarin saya nyimpannya. Nah, di mana ya? Langsung aja kita masuk ke mass spring dampernya. Atau mungkin saya buatkan ininya juga, mass spring dampernya. Jadi kita masuk ke mass spring dampernya. Oke, di sini kan mass spring dampernya udah jadi nih kan. Nah, ini adalah sebuah bagian dari mass spring damper atau mesin pegas. Di sini nih alurnya sama ya, kita menggunakan step kan. Karena kita akan menghitung langkah yang akan dilakukan dari mesin pegas itu sendiri dengan berbagai rumus seperti ini, yang outputnya seperti ini kan, kurang lebih seperti itu. Kita langsung run saja di sini kan. Nah, sekarang saya run. Bagaimana hasilnya? Nah, kita cek hasilnya satu-satu di sini kan. Kita cek, kita pakai yang rangkaian biasa dulu. Rangkaian biasa hasilnya seperti ini gelombang stepnya. Jadi makin besar, kecil, dan seterusnya. Nah, terus sekarang bagaimana kalau misal kita menggunakan transfer fungsi? Ya udah, kita tinggal ketikkan saja kan di sini kan. Berapa mass spring damper di sini kan? Nah, mass spring damper sendiri ini sebesar 40.000. Nah, mass spring damper sendiri ini dia dengan memakai rumus seperti ini. Nah, di sini kan ada tuh 40.000 per 25 second kuadrat S kuadrat tambah 150 S tambah 40.000. Tapi kan Mas, bagaimana cara memasukkannya? Kan otomatis susah ya, karena itu kan kita harus susah-susah memasukkan sebuah rumus. Nah, caranya kita mudah aja. Kita tinggal ketikkan di sini misal dalam kurung 40.000. Nah, terus kemudian langsung aja kita ketikkan, karena di sini kan kita menggunakan rumus fungsi, yaitu AX kuadrat plus BX plus C. Nah, di situ kan
Jadi kita enak, kita tinggal langsung masukkan pasti hasil dari aljabarnya seperti itu, AX kuadrat per BX per C. Jika sudah, kita masukkan di sini fungsi transfer, kita langsung aja, kita langsung cari aja outputnya di situ. Nah, ntar output hasilnya sama kayak yang tadi itu, yang nggak beda-beda jauh, ini cuman beda gaya doang ya. Nah, kan jadi kan kesimpelnya kan konsepnya sama, tapi lebih gampang menggunakan fungsi transfer kan daripada kita harus merangkai sedemikian rupa yang susahnya bukan main. Nah, mending pakai fungsi transfer aja, kalau enggak kita bisa pakai PID control itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu yang terakhir ada namanya yaitu uh, quarter car model. Nah, jadi saya akan langsung masuk ke quarter car modelnya. Nah, di sini dan saya juga punya datanya di sini ya. Data dari small racing vehicle ini, dari mobil balap kecil ini. Nah, ini adalah data yang sudah sedemikian rupa disusun. Jadi kita tinggal enak aja masukkan saja ke dalam ke dalam ini ya, rangkaian flowchartnya ya, kurang lebihnya. Kita run. Nah, ini sudah selesai. Langsung kita masuk ke dalam quarter car modelnya. Kita open langsung di sini. Kita mungkin bisa closein saja ya. Nah, kita sudah masuk ke dalam quarter car. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini kan susah banget ya, karena terdiri dari beribu-ribu rangkaian dan juga alur yang cukup kompleks di sini kan, untuk membuat quarter car itu bekerja sendiri. Dimulai dari step awal hingga kita menggunakan akhir. Nah, kita sebenarnya mudah aja, kita bisa pakai yang namanya subsystem di sini. Dengan jadi kan rumusnya quarter car ini kan seperti ini ya. Rumusnya quarter car model. Nah, rumusnya jadi kan ini kan banyak ya, dengan output keluaran seperti ini dan juga output masuk seperti ini. Kita bisa tinggal praktekkan saja, kemudian simulasikan di sini. Kemudian bagaimana kita jelaskan saja cara kerjanya. Nah, di sini kan saya menggunakan subsistem tambahan. Ini fungsinya buat apa? Nah, jadi di sini tuh fungsinya buat mempermudah kita gampangannya jalan pintas lah. Di sini saya menggunakan lookup table, dan juga di sini ini berisi data dari keseluruhan yang tadi ini. Cekom, contoh nih, cekom di sini kan sama seperti ini, cekomnya berapa di sini. Nah, saya menggunakan data di sini kan. Kemudian yang satunya lagi saya pakai CRE di sini kan. CRE dan CRE ini adalah data. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing untuk menghitung ulang angka di situ. Nah, jika sudah, kita langsung play saja bagaimana hasilnya. Saya punya gelombang step di sini. Saya coba jadikan output masuknya di sini dengan keluarannya di sini kan. Di sini sama di sini. Kita coba saja di sini gelombang yang dihasilkan itu gelombang apa. Nah, gelombang yang dihasilkan bentuknya tidak seperti step kan, karena di dalam rangkaian tadi yang dirangkai ini, bagaimana alur tersebut dirangkai, kita sudah menerjemahkan dari gelombang step ini
agar bisa dibaca oleh sistem dengan hasilan gelombang kurang lebihnya seperti ini. Sama seperti yang di sini, jika kita jadikan di sini kan yang alur manual, sedangkan yang di sini adalah alur auto. Jadi enak banget. Kita pakai subsistem, kita langsung beres, kita terima jadilah, gampangnya seperti itu. Kita masuk ke dalam ini scope-nya. Nah, kenapa gelombangnya berbeda? Karena kita menggunakan data yang lebih rinci di sini kan, data lebih rinci dan juga kita tak perlu masukkan rumus-rumus sehingga hasilnya kurang lebihnya seperti ini, diagram step naik. Disitulah fungsi dari PID. Ya, jadi PID ini gampangnya untuk mempermudah kita lah dalam mengkoreksi ataupun ingin membangun sebuah dasar sistem kontrol agar lebih presisi, lebih enak dilihat. Nah, dan juga kan pempraktekannya banyak di dunia industri gitu kan, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin sekian aja dari aku. Selanjutnya terima kasih. Selamat siang, sampai ketemu di video selanjutnya.